Dalam hal ini bekerja sama juga dengan SPTI, kebetulan Pak Amrizal merupakan Ketua SPTI Kota Pekanbaru, yang saya pikir pola pemahaman ataupun konsep pola pemikirannya itu sama, ingin benar-benar memajukan organisasi yang ada di bawah naungan SPSI, salah satu SPTI. Karena kita melihat dari apa yang disampaikan begitu berat juga nih tantangan yang dihadapi dalam mengemban misi untuk mewujudkan hak-hak dari para buruh. Nah, ini kembali lagi kepada tema kita tadi, seperti yang sudah disampaikan bahwa dalam bidang ketenagakerjaan, dalam nanti di presidensi G20 tahun 2022 ini ada 4 isu prioritas di bidang ketenagakerjaan yang dibahas. 2 diantaranya kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Bagaimana akhirnya nanti akan dibahas soal pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. Kita ingin melihat nih Bu Imel dan Pak Amrizal, peran SPSI tersebut, peran federasi juga bagaimana nih untuk mewujudkan pengembangan kapasitas SDM kita. Dari Bu Imel terlebih dahulu. Jadi kalau peranan dari SPSI mungkin nanti yang untuk SPTI ditanggapi oleh Pak Amrizal ya. Kalau dari SPSI sendiri bagaimana peranannya untuk menggiring pembenahan SDM yang ada. Saya tidak pernah sampaikan bahwasanya SDM yang ada di SPSI dan federasi-federasi ini tidak baik. Bukan begitu ya. Namun dengan perkembangan zaman tentu kita harus memperbaiki, memperbaharui secara SDM. Mungkin kalau dulu itu kita lebih berperan dengan istilah siapa yang kuat dia yang akan menang begitu ya. Nah kalau sekarang ini siapa yang cerdas maka itu yang akan menang. Jadi kita tidak mengutamakan otot, tapi sekarang ini di zaman sekarang ini apalagi di zaman modern otak itu yang kita utamakan. Jadi kecerdasan itu yang kita utamakan. Artinya pembenahan-pembenahan dari SDM ini juga tidak serta-merta kita menyalahkan anggota saja di lapangan. Namun kita harus cross check kita sebagai pemimpin itu apa sih sebenarnya yang sudah kita berikan kepada anggota di lapangan. Kalau anggota di lapangan itu mungkin bersikap kurang baik, kurang sopan dalam menghadapi mungkin contohnya menghadapi aparat hukum, ya tolong dimaklumi lah. Karena untuk masuk di SPSI ataupun SPTI ini kita tidak pakai tes psikolog. Kita ini yang sekolah ataupun yang tidak sekolah, yang mau bergabung itu bebas, bisa. Dipersilahkan. Jadi kalau ada kekurangan satu atau 2 hal lainnya, tolong dimaklumi. Namun kita sebagai pimpinan di organisasi ini pasti akan terus berusaha membuat perubahan di SDM yang ada di organisasi ini untuk lebih baik ke depannya. Langkah-langkah konkretnya seperti apa? Adakah program kerja khusus begitu Bu Imel biar benar-benar nih meningkatkan kapasitas SDM kita nih? Ya, pasti langkah konkretnya itu tidak muluk-muluk yang harus seperti ini atau seperti itu. Tapi kita ambil contohnya saja, banyaknya, beruntunnya kegiatan-kegiatan sosial yang kita laksanakan. Seperti salah satunya dukungan dari SPTI sendiri, seperti ada kegiatan bagi-bagi masker, terus juga dari NIBA juga ada kontribusinya bagaimana kegiatan sosial ini kita laksanakan supaya kita mampu menyentuh kepada masyarakat, oh ini dia yang namanya SPSI. Jadi mungkin selama ini SPSI yang dikenal dengan image-nya sedikit negatif ya, wah ini orangnya sepertinya keras nih, bawaannya brutal. Mungkin ada pemikiran yang seperti itu ya, tapi ini terkadang dilakukan hanya kepentingan bagi oknum-oknum tertentu saja. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan, artinya kita ini bersahabat kok dengan masyarakat. Ayo, kita bersahabat, kita bisa lakukan apa yang bisa Anda lakukan, apa yang Anda butuhkan kita bisa berikan, dan apa yang kami butuhkan, kami harapkan juga untuk tidak dihalang-halangi dalam suatu hal pekerjaan.